أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud merupakan salat sunnah yang utama. Amalan tahajud merupakan sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan ini hukumnya hanya sunnah, akan tetapi terdapat banyak keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan amalan ini secara rutin. Satu di antaranya, orang-orang yang melakukan sholat tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan ini merupakan waktu yang terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabat, pada waktu sehabis sholat tahajud, kita dianjurkan untuk berdoa berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita masing-masing. Meminta segala sesuatu baik kepentingan dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebenarnya merupakan sikap ketundukan kita, ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba. Sementara itu, di sisi lain, Allah merupakan zat yang maha pengasih. Dengan kata lain, kita tidak bisa mendapatkan segala hal di dunia ini maupun di akhirat selain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabat, dari segala keuntungan baik yang diberikan di dunia maupun di akhirat yang bisa kita dapatkan ketika mengamalkan sholat tahajud, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Apakah untuk menjadi ahli tahajud kita harus selalu mengantuk ketika di siang hari? Atau kita harus memiliki mata hitam ketika karena selalu kurang tidur? Tidak juga begitu wahai sahabat. Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri orang yang mengamalkan sholat tahajud. Meskipun pada akhirnya ciri-ciri ini bukanlah untuk ditunjukkan, akan tetapi untuk direnungkan. Namun, dalam menjalankan sholat tahajud pasti juga banyak tantangannya. Berikut ini adalah ciri-ciri orang ahli tahajud. Yaitu pertama, ahli ibadah. Sebagai amalan sunnah, sudah seharusnya sebelum menjadi ahli tahajud, kita telah menuntaskan segala amalan yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Jadi, tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mengamalkan sholat tahajud malah sengaja berniat untuk tidak melaksanakan sholat isya. Jika seseorang meninggalkan amalan sunnah, tidak mendapatkan dosa. Sementara jika seseorang meninggalkan amalan wajib, maka ia akan mendapatkan dosa. Maka sebagai ahli tahajud, ciri-ciri yang pertama adalah bahwa orang tersebut merupakan seorang yang juga ahli ibadah. Minimal, ia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib. Bahkan dengan melaksanakan sholat tahajud, orang tersebut berarti ingin meningkatkan terus ibadahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sholat tahajud sebagai amalan sunnah juga seharusnya disertai dengan pemahaman yang mumpuni terkait syariat dan hukum amalan tahajud. Doa apa yang harus dibaca,
ayat apa yang harus dihafal, dan lain sebagainya. Maka sebagai ahli tahajud, ia juga memiliki pemahaman fikih keagamaan yang mendalam. Sementara pada saat yang sama, ia akan berusaha terus mendalami ilmu yang ia miliki. Ciri yang kedua, rendah hati. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari, ketika banyak orang tertidur. Amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi. Maka dari itu ketika melaksanakan sholat tahajud, tidak banyak orang yang tahu. Bahkan bisa jadi hanya ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud, yaitu kerendahan hati. Orang lain tidak perlu tahu bahwa seseorang melaksanakan sholat tahajud, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya berdakwah atau memberi contoh. Sebenarnya semua ibadah yang berhukum wajib maupun sunnah memang tidak diperbolehkan untuk ria. Akan tetapi, sholat tahajud merupakan amalan yang tepat untuk dilaksanakan tanpa diketahui orang lain. Sehingga pada akhirnya, kerendahan hati ini dapat berpengaruh pada amalan-amalannya yang lain. Ia tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah bersedekah atau amalan yang lainnya. Yang ketiga, berprasangka baik kepada orang lain. Sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang dimiliki berarti ia juga bisa berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat, ahli tahajud berarti tidak mudah menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik daripada dirinya. Ketika seseorang ahli tahajud mengamalkan tahajud secara diam-diam dan tidak perlu diketahui orang banyak, maka ia juga selalu sadar bahwa bisa jadi orang lain tidak menunjukkan amal ibadahnya. Ahli tahajud tahu bahwa banyak hal yang tidak ia tahu. Yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika ia meminta sesuatu, tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal itu membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk, atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah zat yang maha tahu. Yang kelima, disiplin. Bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin membutuhkan niat yang matang. Maka dengan melaksanakan sholat tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin. Sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan sholat tahajud. Untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka ia harus tidur lebih awal. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu. Di dalam aktivitasnya sehari-hari, ia memerlukan pengorganisasian waktu dengan efektif dan efisien. Yang keenam, memiliki pola hidup yang sehat. Agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam terakhir dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang hari, maka pola hidup yang diberlakukan oleh ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur tidak pada larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga agar ia tidak kehilangan ritmenya dalam melaksanakan rutinitas sholat tahajud. Selain hal yang telah disebutkan, pagi hari
Atau dalam hal ini, sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika ahli tahajud bisa menghirup udara pagi yang penuh oksigen. Sebab terbebas dari polusi yang banyak dikeluarkan ketika orang-orang beraktivitas pada siang dan sore hari. Yang ketujuh, produktif. Selepas melaksanakan sholat tahajud, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebagaimana contoh, dengan membaca buku atau mempersiapkan segala hal yang akan digunakan pada siang hari. Dengan demikian, pengorganisasian yang disiplin membuat ahli tahajud bisa memperkirakan waktunya dengan seefisien mungkin. Melakukan aktivitas pada pagi hari adalah cara agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkualitas. Sebab ketika pagi hari, otak kita bisa dengan mudah menyerap segala hal dengan mudah karena pada hari itu pikiran-pikiran kita belum dipenuhi dengan macam-macam hal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.